Halo, eh Taurus. Hai Taurus. Halo juga ya, crosswatcher yang lagi mantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita mau cek energi Taurus. Siapapun ada kaitan dengan Taurus ya. Ini energi bulan November 2023. Oke. Tada. Aries, Leo, Sagittarius ya. Libra, Gemini, Aquarius. Wah. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Virgo. Oke, yang kuat Cancer ya. Terus yang kuat Leo. Elemen air ya. Ini ada Pisces, Scorpio ya. Oke, itu kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi ini bisa kamu, bisa dia ya. Bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu Taurus bulan November 2023, ini sebenarnya ada energi percaya diri ya. Ada energi kayak ya udah percaya diri aja. Lanjutkan hidup. Berjuang lagi membangun hidup. Berjuang lagi membangun masa depan ya. Karena kamu ini pengen hidup yang jelas-jelas aja. Kamu pengen hidup yang pasti-pasti aja, ya. Jadi kayak ya udah, kamu akan menjemput gitu kejelasan atau kepastian. Ya memang begitulah hidup ya. Yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan ke kamu. Jadi kalau hidupmu jelas, kamunya jelas ya, semoga kedepannya akan jelas gitu. Entah tentang masa depan, keuangan, kerjaan, percintaan gitu ya. Tapi entah kenapa, ini ada energi kayak mudah capek, mudah lelah. Atau masih capek aja gitu. Kamu capek karena apa ini? Mungkin kamu capek mikirin duit, cari duit, atau capek dengan segala drama, atau kamu capek ya secara mental atau kayak gimana gitu. Jadi seperti butuh istirahat lagi, rebahan lagi ya. Boleh-boleh aja sih istirahat lagi, rebahan lagi, tapi jangan ya jangan berlebihan gitu ya. Terus nih ibarat kata, sampai kapan di zona nyaman ya kan? Sampai kapan kita kayak berputar-putar di situ-situ aja, atau kita di zona nyaman terus ya, sampai kapan? Jadi semua ada waktunya ya. Boleh kok kayak sekali-sekali istirahat,
atau memang ada waktunya istirahat buat ngecas energi. Tapi ya habis itu bangkit lagi ya, bangkit lagi, semangat lagi gitu. Memang nggak mudah ya, tidak gampang, cuma ya mau gimana, hidup kan terus berjalan, hidup terus berlanjut, jadi kamu harus bangkit lagi begitu. Dan aku ngerasa ini ya, kamu sebenarnya punya perasaan yang sama dengan seseorang. Kamu ini ada perasaan yang sama, entah sama-sama suka, sama-sama cinta dengan seseorang ya. Cuma ini entah siapa, ada gengsinya besar, ada egonya besar gitu. Ini kan ada orang yang selfish ya, egois begitu. Jadi ya begitulah. Ketika ego bermain, maka muncullah keangkuhan, kesombongan, gengsi. Atau apa gitu, ya kan? Ya seperti itu. Itu sih. Beberapa di antara kalian mungkin udah bisa bahagia dengan diri sendiri ya. Ada di antara kalian bisa memenuhi diri sendiri, atau ya kayak apa ya? Ya kamu ngerasa percaya sama dirimu sendiri, bisa bahagiakan dirimu sendiri. Jadi kayak ya udah, aku tuh layak loh diperjuangkan. Aku layak diperjuangkan oleh dia, oleh mereka. Ya nggak apa-apa sih self love ya, mencintai diri sendiri. Tapi hati-hati ya dengan egomu sendiri gitu. Karena kita harus bijak-bijak membedakan. Mencintai diri sendiri itu beda loh dengan ego ya. Jadi kalau sudah kesenggol ego kita, ya ujung-ujungnya ngerasa bersalah ya. Ada seperti itu. Dan aku ngerasa ini beberapa kalian masih butuh healing sebenarnya. Masih butuh ketenangan, kedamaian untuk diri sendiri ya. Makanya ini beberapa masih mode hermit, masih mode kayak udahlah sekarang nyamannya sama diri sendiri. Nyamannya itu menyendiri, atau pengennya sih nggak usah diganggu gitu, nggak usah diusik ya. Males banget gitu, diganggu, diusik dengan drama. Ya meskipun cinta gitu. Ya ada sih kayak gitu ya. Atau memang kamu membatasi diri sekarang. Ini beberapa kalian ada ya menutup diri, kayak aduh udahlah jangan diganggu lah, kalian ganggu saya. Saya marah nanti ya. Jangan bangunkan singa ya. Singa lagi tidur. Atau singa nggak mau diganggu ini ya. Itu contohnya ya. Ya kan Taurus bisa marah lah. Oke, kita lihat ya. Aries ya. Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Ini yang kuat Aries. Oke. Terus Cancer ya. Itu kuat Taurus dengan Virgo ya. Leo itu kuat dengan Aquarius. Pisces ya. Itu kuat juga. Bisa energi aja ya. Oke. Jadi ini siapa sih egonya besar ya?
Ada di sini aku rasanya, entah Taurus ini ya, atau orang berkaitan sama Taurus. Ngerasa aja, ada yang egois ya. Ini egonya besar, sombong, angkuh, kepala batu ya. Mungkin ada keras kepala ya. Sangat keras kepala. Jadi kayak ya banyak drama lah gitu. Dan aku ngerasain ada seseorang yang jenuh ya. Jenuh sama hubungan ini. Bahkan bosan. Bosan gitu. Aku bosan loh. Bosan aja gitu. Bosan sama drama kita. Bosan dengan hubungan kita. Jadi ya mikirin yang lebih penting ya. Mikirin yang lebih penting ya. Mikirin duit. Mikirin kerja. Mikirin kayak ya banyaklah keinginan-keinginan aku selain kamu gitu. Ya, ada orang seperti itu. Sebenarnya orang ini bisa membatasi diri ya. Bisa kayak bikin batasan juga dengan kamu. Tapi dia bisa tersakiti sendiri. Bisa kayak orang yang gimana ya, ya membatasi diri tapi kan masih ada cinta ya, masih ada rasa sayang begitu. Jadi ya bisa ngerasain sakit saat kita jaga jarak, sakit saat kita menjauh, sakit ya, rasanya kehilangan atau apa gitu. Ada yang ngerasain kayak gitu. Cuma orang ini terlalu keras ya. Siapa ini terlalu keras. Jadi ya udah bodo amat, masa bodoh ya. Aku mau fokus ke tujuan aku. Ini beberapa memang beradu ego. Jadi ya, kamu mau fokus sama dirimu, aku fokus sama diriku ya. Kamu ingin fokus sama tujuanmu, ya aku fokuslah sama tujuanku. Jadi di mana ketemunya? Nggak ada gitu. Maksudnya di mana titik temunya? Ya harus ada mau mengalah. Tuh. Kayaknya harus sabar-sabar ya ngadepin orang keras ya. Harus sabar-sabar. Tapi ya kalau udah toksik mau gimana ya? Beberapa ya mungkin harus melepas. Tapi tergantung ya, kembali ke kalian. Kalau kamu rasa masih bisa kok bertahan, ya bertahanlah ya. Tapi kalau dirasa harus dilepas ya dilepas. Bertahan atau melepas, kamu yang tahu ya jawabannya. Karena kamu yang jalaninya. Oke? Kita lihat lagi. Di November kamu mudah marah. Jangan marah-marah dong ya. Kenapa Taurus ini ya? Garang banget ya. Kayaknya November kamu sangat emosional. Kamu mudah emosi, mudah marah di bulan ini. Jadi hati-hati dengan emosimu sendiri ya. Apa iya emosi itu menyelesaikan masalah? Takutnya emosi itu buang-buang energi aja, hanya bikin huru-hara, ngabisin waktu ya. Jadi kalau mau marah mikir-mikir dulu ya. Kalau mau marah pikir-pikir dulu, ini buang-buang energiku nggak sih gitu, buang-buang waktu nggak ya, pikirin. Terus jaga kesehatan kamu ya. Ini ada diingatkan kesehatan. Kesehatan itu nggak hanya fisik, tapi mental juga ya. Kalau kita emosional terus, nggak stabil secara emosional, ini ya kita bisa sakit. Karena mental sakit. Dan mental kalau sakit, bisa fisik juga sakit ya. Jadi ya kita harus hati-hati ya untuk hal kayak gitu.
Beberapa ini bisa stres, depresi, frustasi ya. Kenapa ini ya? Beberapa ini memang di perjalanan menuju kebangkitan spiritual. Jadi kalau orang yang spiritual awakening ya, mau bangkit secara spiritual, itu memang kayak gini, emosional nggak stabil. Kita seperti dihajar habis-habisan. Kita seperti apa ya? Ditantangin terus oleh semesta ya. Kita seperti ditantang terus ini secara emosional. Makanya mudah marah, emosi, bahkan nangis, bahkan ya ini frustasi gitu. Sampai akhirnya udah sadar ya. Sadar untuk mengenal diri sendiri. Sadar untuk memahami ya kehendak Tuhan, kehendak semesta untuk diri kita gitu. Ya di situ sebenarnya ada kebangkitan spiritual. Ya. Beberapa mengalami ini kan untuk membayar karma. Beberapa mengalami ini ya supaya kita diseimbangkan oleh semesta. Supaya diseimbangkan emosionalmu itu. Diseimbangkan ini dalam artian supaya ke depannya kamu jadi orang lebih sabar. Supaya ke depannya kamu jadi orang yang lebih bijak mengendalikan emosional. Apa-apa nggak bisa dibawa pakai emosi ya. Ada memang hal-hal yang harus kita pelajari baik-baik, kita pahami sedikit-sedikit ya. Supaya akhirnya kamu paham tentang semua ini. Akhirnya kamu mengerti. Ya namanya hidup. Hidup terus belajar. Banyak pembelajaran itu. Jadi kalau ada nih ya proses seperti ini yang luar biasa. Seperti emosional, nggak menentu ya. Ujung-ujungnya harus ada kesadaran. Kesadaran untuk berubah. Ubah mindsetmu, ubah pola pikirmu. Kenali dirimu. Udah sejauh apa kamu jadi versi terbaik untuk dirimu ya. Udah sejauh apa kamu jadi versi terbaik ya untuk alam semesta ini. Ya begitulah hidup ya. Kita terus menerus belajar memperbaiki diri. Belajar lagi memperbaiki diri gitu. Terutama soal emosional. Jadi dalam waktu dekat ini ada semacam kesadaran. Ya juga sih. Aku harus lebih sabar, harus lebih tahan emosiku, harus bisa kendalikan emosionalku ya. Karena itu penting untuk kedepannya, supaya apa-apa tuh ya supaya tenang aja gitu. Tenang menghadapi sesuatu, tenang menghadapi seseorang. Dan kalau kamu tenang, kamu stabil secara emosional, ya kedepannya urusanmu akan lancar gitu, kerjaanmu akan lancar. Karena kan butuh ketenangan, butuh kedamaian, kebijaksanaan untuk melanjutkan hidup, gitu kan? Ya, tuh. Oke. Dan aku ngerasa akhirnya bagus ya. Akhirnya kamu akan nyaman, akan tenang. Akhirnya kamu akan rileks menjalani hidup ini ya gitu. Oke, lanjut ya. Kerjaan yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Oke. Ini bagus loh. Ada beberapa di antara kita ya, di antara kalian. Ya semoga kerja kerasmu yang kamu usahakan ya. Ini hasilnya lumayan. Ada yang lumayan bagus hasilnya. Tapi ada juga ya kita kayak harus lakukan sesuatu ya. Atau lakukanlah perubahan supaya ada peningkatan. Bisa juga lakukan perpindahan ya, dalam artian
Kayaknya pola-pola yang kemarin harus diganti ke pola yang baru. Atau harus berpindah dari situasi toksik ke situasi lebih baik supaya hasil kerja keras lebih baik. Kayak gitu. Tapi jangan gegabah, ya. Iya, jangan gegabah, ya. Jangan terpancing emosional. Karena ini emosional memang gak stabil, aku lihat ya. Jangan karena aku emosi, aku marah, aku kecewa. Ya jangan gara-gara itu kamu menyerah begitu. Terus akhirnya fokuslah nyari kerjaan baru, kegiatan baru, ya. Ngerti gak sih? Kadang kan kita bisa ya kayak kecewa, marah, atau jenuh, atau bosan ya dengan suatu keadaan dalam kerjaan. Udahlah, kayaknya fokusnya ke yang lain aja. Nah, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Jangan buat keputusan saat kamu marah. Jangan buat keputusan saat kamu nggak stabil secara emosional, ya. Jadi buat keputusan itu dalam kondisi netral, buat keputusan dalam kondisi yang tenang gitu, ya. Supaya kedepannya ya kamu tahu harus apa, harus bagaimana, dan supaya lancar kedepannya gitu. Itu sih. Oke. Jadi ini kayak harus bijak-bijak gitu, aku lihatnya. Iya, harus bijak-bijak ya. Sama kayak gini, kita bisa sebenarnya ngerjain apa aja, atau fokusnya kemana aja. Tapi ya gimana ya? Misalnya tentang kerjaan, ya apa iya segampang itu nyari kerjaan, ya? Apa iya segampang itu nyari kerjaan yang lain atau fokus ke yang lain? Sedangkan ya kita butuh duit, ya kita butuh uang gitu. Ya sekarang apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Yang bisa dilakukan sekarang ya lakukan gitu. Ya ini buat yang ngerasa ini ya, kalau kita masih butuh menstabilkan keuangan. Kalau kita rasa ya masih butuh uang, masih butuh perbaiki ekonomi, ya jalani yang ada saat ini, ya. Syukuri yang ada saat ini. Semoga nanti kamu dipercayakan yang lebih besar lagi gitu. Oke, keuangan. Jaga keuanganmu, ya. Berhemat. Jangan boros-boros. Oke. Beberapa ini soal keuangan masih harus sabar lagi ya. Sampai kapan sabar? Wah, kamu nanya. Ya namanya hidup. Kita cuma bisa berusaha, ya. Kita cuma bisa berjuang, serahkan ke Yang Maha Kuasa. Jadi ada sih beberapa hal memang harus menunggu waktunya, menunggu timingnya, menunggu ya rezekinya. Karena rezeki itu kan bisa datang kapan aja, nggak menentu waktunya. Kalau ada rezeki ya syukur, kalau belum ya sabar dulu. Yang penting kamu udah berusaha. Tuh, meskipun berat. Ya. Kalau pintar-pintar mengelola keuangan, pintar berhemat, manajemen finansial, ya, keuangan kamu sebenarnya ya udah bisa kok, cukup, ya, cukup aja keuangan kita. Tapi nanti kalau ada rezeki lagi, berhemat lagi, ya, kayaknya banyak pengeluaran ke depannya, banyak tanggungan, banyak yang harus dipikirkan ke depannya, ya. Jadi ya begitulah hidup. Kita
kita jalani aja gitu. Karena mau marah juga, mau emosi juga buat apa ya. Jadi dijalani saja. Aku ngerasanya sebenarnya bulan ini ada rezeki lagi. Entah dari mana-mana lagi ya. Ada rezeki lagi. Cuma di sini dibilang berhemat lagi karena ada pengeluaran tidak terduga lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Ini Taurus ya, beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.